قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه وبعلومنا بعلومكم في الدارين آمين يا رب العالمين. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala, dan berkata ba'duhum, sebagian ulama, al ulama usirajul azminati. Al ulama'u, para ulama, sirajul azminati, lampu beberapa zaman. Pokoknya sepanjang zaman, ulama itu beda-beda, tidak sama. Dan ulama-ulama itu mendapatkan amanah dari Allah untuk mengarahkan orang yang hidup di zaman itu. Dicek. Jadi beliau punya putusan-putusan tersendiri. Antara hukum sama ilmu beda. Kalau ilmu selalu sama. Ilmu berujuk kepada Al-Quran, berujuk kepada hadis, dan berujuk dengan fatwa-fatwa ulama. Atau dengan sebutan ijma' dan qiyas. Ijma' itu kesepakatan ulama. Qiyas itu adalah menyamakan hukum satu ke hukum yang lain. Tapi kalau hukum, beda-beda. Zaman dulu itu perbankan haram. Sekarang kebanyakan ulama mengatakan halal perbankan. Yang menjadikan beda itu adalah cara menentukan hukum. Sehingga hukum itu bisa murah maleh hukum itu. Makanya ada bahasa al-hukmu yaduru ma'illatihi wujudan wa adama. Hukum itu ya berjalan mengikuti alasannya. Alasannya apa? Ada orang membunuh orang. Haram apa halal? Haram. Bila mana yang dibunuh adalah orang mukmin atau kafir dzimmi, haram. Tapi kalau yang dibunuh kafir harbi, masuk haram. Yaitu orang-orang kafir yang memerangi Islam. Artinya kan hukum itu beda-beda kan? Jadi pada dasarnya al-ulama siratul azminah. Para ulama itu adalah lampunya di setiap zaman. Setiap zaman beda, beda tahun, maka beda karakter ulama. Kullu wahidin, setiap perorangan, misbahu zamanihi, lampunya zamannya. Pokoknya setiap perindividuan ulama itu akan menerangi di zaman masing-masing. Yastadi'u bihi ahlu asrihi, yastadi'u, mencari terang, bihi dengan ulama, ahlu asrihi, ahli masanya. Umat itu selalu membutuhkan ulama. Dan agama ini milik Allah, enggak milik manusia. Walaupun lahir oknum-oknum ulama yang acak-acakan, yang menjual ilmu agama dengan data yang sedikit, yang ngajar santri jebul-jebul ujung-ujungnya cari uang, mendirikan pondok ujung-ujungnya mencari santri. Bareng duwe santri ini meteng kabeh. Walaupun seperti itu, agama tidak akan punah dan masyarakat punya hati nurani. Karena agama ini bukan milik manusia. Inna dina indallah, bukan indan nas. Inna dina indallahil Islam.
Ya namanya hidup di dunia, ya terserah Allah. Allah menghidupkan manusia bermacam-macam karakter. Tidak semua orang ahli taat dan tidak semua orang ahli maksiat. Dan tidak semua kiai mesti baik. Akan lahir kiai-kiai su, ulama-ulama su. Dan itu pun yang ngersake Gusti Allah. Panjenengan nggak usah komentar. Kalau ada kiai jelek itu, orang sembuh lele. Sampeyan dirubah Gusti Allah jadi kiai elek sampean. Walaupun ada seorang kiai yang menghamili santrinya semisal. Mbok anggap itu usahane mereka? Enggak. Iku takdir itu. Wis nek ora percaya ndang. Ndang, iki ana cah putri ndang tengano coba. Mau enggak Gus? Enggak mau kan? Ya memang enggak bisa kok. Ada seorang wanita diwarnai di shower 500.000 suruh ngibing apa itu celana pendeknya di apa? Kok celana pendeknya? Pahanya dipamerkan megal-megal hanya 500.000. Itu saja mau percaya enggak? Iya. Fir maju Fir 10 juta Fir tak shower Fir. Kira-kira mau enggak? Enggak. Kenapa enggak mau? Kan uang 10 juta. Yang menggerakkan kamu atau tidak menggerakkan kamu itu Gusti Allah. Bukan rekayasa manusia. Wis dang. Tak tukono congyang bir. Tak suruh minum. Kira-kira gimana aja. Tentu kalau enggak mau. Itu bukti bahwasanya al khairu wa syarru bimasyiatillah. Kita harus percaya, enggak usah ngecam, enggak usah ikut-ikut jelek-jelekin. Agama ini murni dari Allah. Dulu enggak ada kamu juga agama berkembang. Rumangsamu, kamu lahir, terusan kamu membawa agama rumangsamu ya. Kamu kira agama ini bisa maju pesat gara-gara kamu itu. Ada kamu. Kamu tidur terus-menerus enggak mau ngajar ilmu agama. Agama ini tetap berkembang. Karena agama ini adalah milik Allah, bukan milik manusia. Waqala dan berkata Al-Hasan rahimahullahu rahimah semoga mengasihi hu Al-Hasan Allah laulal ulama lasar nas mithlul bahaim lasar nas mithlal bahaim laulal ulama seumpamanya tidak para ulama lasara akan menjadi lasara sungguh menjadi annasu manusia mithlal bahaimi seperti hewan. Seumpamanya tidak dari jasa-jasa ulama yang selalu mengarahkan manusia dalam kebajikan, tentu manusia-manusia itu seperti hewan. Pada akhirnya apa yang terjadi juga? Mereka telanjang seperti yang ada di mana? Di Bali, yang ada di mana? Di Australia, di negara-negara non-Muslim. Kenapa bisa seperti itu? Tidak ada nasihat ulama. Ulama-ulama mereka itu tidak menasihati mereka. Pada akhirnya itu, gara-gara tidak mendapatkan nasihat, mereka melakukan semaunya sendiri. Na'udzubillah ini. Coba pejabat-pejabat itu. Di saat mereka tidak mendapatkan nasihat dari ulama. Apalagi ulamanya senang disalam templei sama pejabat. Senang ngajak ke proposal. Apa yang terjadi juga. Pejabat-pejabat itu akan semaunya sendiri. Kiai itu yang asli toh seperti patok. Nasihat-nasihat kiai seperti tampar. Seperti tampar, paham tampar ya? Ikatan-ikatan. Umarok itu seperti kambing. Di saat ada ulama malah gerudak-geruduk di tempat para umarok, para pejabat. Persis seperti ada patok. Patok yang dibuat ngikat kambing ke bedol. Coba, ada kambing kok iso ikatannya ke bedol. Anune ke bedol apa yang terjadi? Pejabatnya akan semaunya sendiri.
Akan makan tanaman ini. Akan mangan koral, aspal, kadal, kuntal, rumah sana halal. Gara-gara apa juga? Gara-gara ulamanya malah mendatangi umaro. Ulamanya malah ngikutin apa kata umaro. Musibah besar. Di saat zaman sudah seperti ini, maka ulamanya tidak berbobot di tengah-tengah umat. Masyarakat sudah tidak hormat kepada para ulama. Di saat ulama sudah bobrok, maka lahirlah pejabat-pejabat yang korup. Pejabat-pejabat yang tidak sayang ke umat. Pejabat-pejabat yang hanya mikirkan isi perut dan golongan mereka sendiri. Jadi kalau mereka bantu itu, ya bantu kelompok-kelompok mereka. Yang partainya PDI mana disumbang. Kalau partainya tidak gitu. Naudzubillah. Naudzubillah. Ai annahum, artinya sesungguhnya para ulama bita'limi dengan mengajar, yahrujuna yukhrijuna pada mengeluarkan, mengeluarkan annasa, yukhrijuna para ulama mengeluarkan annasa manusia min haddil bahimati dari batasan kehewanan ila haddil insaniyati pada batas kemanusiaan. Dengan ilmunya para ulama mengajarkan kepada umat. Pada akhirnya umat ngerti ini lu halal, ini lu haram, ngerti. Kalau sudah ngerti pada akhirnya tidak seperti yang terjadi sekarang. Sekarang ini gara-gara teknologi banyak lelaki dan perempuan pacaran. Banyak lelaki dan perempuan perselingkuhan. Naudzubillah. Pada akhirnya di beberapa daerah baru SMP sudah hamil. Terpaksa putus sekolah gara-gara malu sama temennya. Di tempat-tempat perkuliahan putra-putri tidak terkontrol. Sekolah satu kelas, putra-putri tanpa ada satir, duel-geduel. Naudzubillah, kadang-kadang dosennya malah pacaran sama mahasiswanya. Naudzubillah, jangan. Yang bisa mengendalikan semuanya ini di zaman teknologi semacam ini adalah kesadaran diri sendiri. Sekarang ini nasihat para kiai, nasihat para ulama sudah mulai luntur. Sudah enggak didengar sama umat. Kenapa bisa seperti itu? Masyarakat sudah muak dengan nasihat. Percaya enggak? Buka HP, buka YouTube, keluar nasihat semua. Nyampe-nyampe sudah tidak gumun lagi. Sudah tidak heran lagi dengan nasihat. Kalau zaman sudah seperti ini, yang paling tepat adalah ayo. Ilmu yang kita peroleh, amalkan. Jangan hanya sekedar pandai bersilat lidah. Pandai memberikan nasihat-nasihat ke umat. Tapi apa yang terjadi? Tong kosong berbunyi nyaring. Sarung pelikat didondomi. Pinter memberikan nasihat, tidak pernah melakukan. Tidak pernah ngelakoni. Naudzubillah. Waqala dan berkata Ikrimah. Inna lihadal ilmi. Sesungguhnya ini ilmu. Sesungguhnya bagi ini ilmu thamanan harga. Ilmu itu ada harganya. Bila mana ilmu diletakkan pada tempatnya. Kalau ilmu tidak diletakkan pada tempatnya ya enggak berharga. Qila dikatakan wa ma apa huwa thamanan wa ma apa huwa harga. Ini santri udah hampir full. Kalau panjenengan pengen mendaftarkan putra-putri panjenengan langsung aja itu
apa itu syarat-syarat pendaftaran panjenengan masukkan. Qala Ikrimah berkata, antadha'a, engkau meletakkan hu ilmu, fiman pada seseorang, yusinu, yang membaguskan, fiman pada orang, yusinu, yang membaguskan hamlahu, membawanya, wala yudayyi'u, dan tidak menyanyiakan, wala yudayyi'u, dan mereka tidak menyanyiakan hu pada ilmu. Ilmu itu akan berharga bila mana ilmu diberikan kepada seorang santri yang tepat sasaran. Santrinya santri baik, santrinya yang berakhlak baik, waktunya ngaji-ngaji, waktunya jemaah-jemaah, dan santrinya mengikuti apa kata guru. Tapi di saat ada ilmu, santri ini gak tenanan, dablek, mondoknya ya karena dipaksa orang tua, tidak dari hati nurani, naudzubillah summa naudzubillah min dzalik. Pada akhirnya ilmu tersia-sia. Kamu pengen tahu, melihat tentang harganya ilmu, lihatlah santri. Sampai di mana santri itu hormat kepada guru. Paham? Sampai di mana santri menghargai guru. Sampai di mana santri itu berkhidmah kepada guru. Bagaimana kita orang ini mendapatkan keberkahan ilmu apabila panjenengan tidak meladeni guru. Tidak berkhidmah kepada guru. Tidak memuliakan kitab. Kitab sampean kadang-kadang acak-acakan. Tidak ditata yang rapi. Semestinya kitab itu ditata yang rapi. Kamu punya rak-rak sendiri. Di rumah itu punya lemari khusus. Kalau perlu lemarinya yang bagus. Dimuliakan. Sampai di mana Anda memuliakan saya sebagai guru Anda, disitulah keberkahan ilmu. Wahai teman-teman media sosial di mana Anda berada, panjenengan akan mendapatkan keberkahan ilmu ini apabila panjenengan hormat. Long panjenengan ngaji ikhya, ambil leleh-leleh blijen, ambil rokokan gebal-gebul, bagaimana bisa manfaat barokah? Semestinya kalau ngaji itu kan HP-nya diletakkan yang bagus, hormat, bajunan yang rapi, dalam keadaan suci, pakai minyak wangi, duduk yang rapi mendengarkan gitu. Jangan sampai ngantuk. Lalu nonton televisi aja, wulah, cool gitu. Semangatnya luar biasa. Bareng kajian, naudzubillah. Blijen, ambil lele-lele, HP ini disalahkan keturun sisan. Jadi ilmu ini akan berharga apabila ilmu itu diletakkan kepada orang yang bisa berbuat baik di waktu mereka membawanya dan orangnya tidak menyia-nyiakan. Semoga saja kamu semua ini termasuk orang-orang yang tidak menyia-nyiakan ilmu. Amin. Memuliakan ilmu. Amin. Berkhidmah kepada orang yang punya ilmu. Benar-benar takdim, tidak hanya sekedar takdim secara fisik, tidak, tapi memuliakan dengan sedekah. Nyodakoi guru. Kalau ilmu ini pengen hebat, caranya nyedikai guru. Tidak ada sebuah keramatnya santri yang cespleng yang mengalahkan sedekah kepada guru. Sedekah kepada guru dan berkhidmah kepada guru dan mendoakan kepada guru. Dan tidak kalah pentingnya adalah belajar sungguh-sungguh. Wa qala, dan berkata Yahya ibnu Mu'adin, putra Mu'ad, al-ulama wa arham bi ummati Muhammadin. Al-ulama'u para ulama, arhamu lebih sayang bi ummati Muhammadin dengan umat kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
min abaihim, daripada beberapa ayahnya, wa ummahatihim, dan beberapa ibunya. Ulama yang benar-benar ulama, sayangnya kepada santri itu luar biasa. Sayangnya kepada santri itu luar biasa. Nyampe-nyampe ada kesalahan santri ditutupi. Ada santri yang nakal, orang langsung diajar ceprat topo itu. Ciri-ciri ulama itu niru kanjeng Nabi, wabil mu'minina raufur rahim. Terhadap orang mukmin itu, masya Allah, nyah-nyoh, ahli sedekah, rohimun, dan jiwa kasih sayangnya luar biasa. Dengerin ini. Bagaimana kamu bisa dikatakan ulama, sementara kamu itu naudzubillah, sama santri nggak sayang sama sekali. Maksud daripada sayang ini memilihkan santri yang terbaik, orang kok sayang kepada santri ini dikawini kabeh. Naudzubillah. Dino iki nikah karo Vira, sesuk karo Nonoi, sesuk meneh karo Nurul, sesuk meneh orang genah. Maksud daripada sayang ini adalah memilihkan santri yang terbaik. Lah wong kiai ini mangane enak santri lho digolekno beras andrien yang harganya Rp5.000. Wis do uleren kabeh. Belanja membelanjakan sayur mayur dicarikan apa? Dicarikan kul sing wis gromoan iki lho. Naudzubillah, kangkung sing wis alum. Tempe wis meh bosok ora genah. Nang genah. Alhamdulillah selama saya punya santri ini belum pernah. Jadi berasnya yang terbaik. Adapun saya buka saya kumpul sama santri. Kamu wajib memilihkan saya yang terbaik. Orang kok kowe gremeng lah Ustaz mangane wena-wena lah. Justru kamu itu wajib menafkahi saya, yang memberi buka puasa itu yang nanti kamu semua. Jadi semua santri semestinya tahu setor semua ini Ustaz, ini dari saya Ustaz, ini dari saya Ustaz. Ustaz ini sate, datang lagi Vira, ini Ustaz ini gulai. Datang lagi Gusirot, Ustaz ini kolak, datang lagi Rafa, Ustaz ini kolang kaling, datang lagi Ihsan, Ustaz ini daging unta. Semestinya seperti itu. Kamu itu dilatih, guru itu harus dimuliakan, duduknya jangan disepertikan santri. Ya. Kalau saya semau saya, tapi kamu tak latih gitu loh, memilihkan yang terbaik. Kowe iki ya wis dicekelan teh kabeh, gurune diwenehi teh. Wis ngedepi. Semestinya kamu harus sebelum kamu cekelan nasi gitu. Semestinya depan saya itu udah bermacam-macam makanan itu. Caranya seperti itu kalau pengen mulia ilmu kamu barokah manfaat, caranya seperti ini. Paham jeng? Sampai di mana keberkahan ilmumu kelak apabila terjun di masyarakat. Cukup lihat sampai di mana gurumu mulia. Kalau saya mulia, barokah ilmumu. Tapi kalau saya tidak mulia, ojo ngarep-ngarep sama. Santri itu harus takdim. Seakan-akan kiai karo raja itu lebih mulia kiai. Ora kok kiai ini melaku membuk selip. Ada bajunya kiai, mentasi yang ngirim kok tangan kiwa. Ya, ambil bajunya kiai taruh di tangan kanan gitu. Ditakdim. Bawa sarungnya guru gitu loh. Saking takdimnya itu loh, mencium sarungnya guru biar jerawatnya hilang. Payah. Coba kirau. Sarungnya malah kebak kuman. Yang sayang, ciri-ciri ulama arhamu bi ummati Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Ulama ada santri telat iuran ditorak tarik. Katanya ulama dungane mandi.
Kalau dungane mandi mbok yo ndonga. Jangan menggencet santri seperti itu. Apalagi ada santri datang ke pondok telat, didenda 1.000. Asli saya lihat sendiri yo. Saya nganterkan santri di sebuah pondok pesantren. Telat 1 hari, didenda 100.000. Naudzubillah. Yang sayang sama santri itu. Kadang-kadang pondok pesantren itu tuh membuat kalender waki. Santri-santri kon jual 10-an. Satu kalender harganya 20.000. Kira-kira lu. Apa Kang? Masya Allah. Apa ini Kang? Wan. Terus ngaji mbek kono mangan bakwan ngono. Apa? Oh, berminyak. Namanya bernyawa. Dari mana beli? Oh, dari hamba Allah. Masya Allah. Sedekah. Bagi. Satu-satu. Ngusik. Aku malah kotor. Nanti. Kalau dia selesai. Aku kotor kabeh. Kitabmu kebak minyak kabeh. Nanti kalau udah selesai dibagi ganjaran. Rasulullah dawuh kalau nggak salah itu apa itu ita'amul ja'i khairun min bina'i alfin jami. Jadi lukmatun fi badnil ja'i, satu suapan diletakkan perut yang lapar, khairun lebih utama mimbinai alfi jami, lebih utama daripada membangun 1000 masjid jami. Kejadian ini gede apa mana waya poso ini, masya Allah. Kejadian ini syarat-syarat. Ini ki bedino no sing ngeteri ngene iki, masya Allah. Santri seneng kabeh. Dengerin ini, kamu itu kalau jadi kiai yang benar-benar kiai itu sayang ke umat. Ora kok sedikit-sedikit urunan. Ono santri ngantenan urunan. Pariwisata urunan. Khataman urunan. Pengajian urunan. Ana santri loro urunan. Kiyaine wato-wato urunan. Putrine kiyaine di rumah sakit urunan. Wedhuse kiyaine anginen urunan. Mangkat mondok telat urunan. Daftar kok bayare berkali-kali lho. Ana daftar ulang bareng pondok pesantren ana daftar ulang. Kasihan itu santri itu. Santri pulang itu gawani kalender, gawani 10-10 kon adol. Kira-kira kiai ini kon dodol ngono kuwi kira-kira wani ora? Dengerin itu. Saya enggak jelek-jelekin kiai sana-sana. Saya itu jelekin kiai-kiai kamu nak menawa besok dadi kiai. Kowe kira genau. Santrimu trimo 50 membuat kalender 10.000. Akibatnya setiap santri satu digawani kalender 50. Akibatnya didol ngalor ngidul kaya wong edan. Hari gini kok adol kalender, setiap HP wis ana kalender. Kemarin belanja di material yo dapat kalender. Hutang di BMT dapat kalender. Hutang di BRI dapat kalender. Beli traktor dapat kalender. Daftar nih gone SMK dapat kalender. Daftar ke anak nih gone pondok lu dapat kalender. Nyampe raine kebakaran. Lu kok hari gini kok ada seorang kiai perintah santrinya untuk jual kalender. Wis ora zamane Kang. Ya, Mbok yo ki sing sayang sithik iki lho. Al ulama arham bi ummati sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam.
Yang sayang kataman yo kataman, urunan yo urunan. Jangan nekek. Urunan nih 10.000, 20.000, paling mahal itu ya, paling 100.000. Kataman Quran urunan no nyampe sekian juta. Gue beras sak, gue jago gwedi, gue wedhus siji. Alhamdulillah. Kemarin saya dengar itu tuh ada sebuah pondok pesantren, kataman Quran bayar 20 juta. Ranggenar. Saya ngomong seperti ini atau dikecami wong akeh. Silakanlah Anda ngecam. Di luar sana banyak fuqara masakin yang memondokkan anaknya, beliau mantuk-mantuk. Bener Ustaz, bener. Nyampe jempolan 5 lu diacung ke kabeh. Papat. Jempolan 5. Jempolan 4. Diacung ke kabeh. Jempolan 4 itu diacungkan sama. Benar Ustaz, benar. Saya benar-benar ngalami gitu Ustaz. Anak saya itu tak pondokkan telat Ustaz. Anak saya ditahan. Kalau pengen bawa liburan hari raya harus lunas. Kalau tidak lunas nggak bisa dibawa pulang gitu. Bahkan ada yang anaknya boleh dibawa pulang dengan syarat motornya ditahan. Asli. Saya dengar sendiri dan lihat sendiri. Mosok ngono kok ulama itu kan Kanjeng Nabi seumpamane hidup di saat ini tau isin Kanjeng Nabi. Sayyidina Abu Bakar roh dapurmu kaya ngono iki, masyaallah. Sayyidina Umar roh melihat kamu seperti itu dungkalke berang. Lho ulama kok dapure kaya ngono iki. Ulama itu sayang ke umat itu tenanan. Lihat itu Rasulullah. Katanya ulama min warasatil anbiya. Lihat Kanjeng Nabi. Apa kowe ora tau maca Yasin? Dengerin ayat Yasin. Ittabi'u man la yas'alukum ajran wa hum muhtadun. Wa ma liya la a'budu alladhi fadarani wa ilayhi turja'un. Dengerin. Itabi'u, ikutlah kamu semua. Man kepada seorang nabi dan rasul. Itu man itu isinya nabi dan rasul. Bukankah ulama itu adalah min warasatil anbiya? Al ulama warasatil anbiya. Allah mengatakan ittabi'u man, ikutlah kamu kepada seorang kiai. La yas'alukum ajru. Sing ora norak narik. Bagum mutadun, kiai-kiai sing ora norak narik gitu. Kiai-kiai yang mendapatkan petunjuk. Sing norak narik enggak mendapatkan petunjuk. Kalau kamu ngecam saya atau caranya langsung message di nomor WA saya 081 228 032 Nggak usah berkicau di media sosial. Nanti dikira burung dijual di pasar. Nomor saya itu ada di mana-mana. Di YouTube ya ada, di Facebook ada, di Google ada. Di mana-mana ada. Setiap ada metode arba'in ada semua. Kitab-kitab semuanya ada. Lu kok bully saya? Rugi bully saya. Langsung jadi debat Aku yakin aku buat dijak debat kalah aku. Bahkan Yahya bin Mu'ad mengatakan ulama itu harus sayang, lebih sayang kepada umat Kanjeng Nabi Muhammad, nyampe sayangnya kepada santri melebihi sayangnya kepada ayah dan ibunya. Melebihi sayangnya ayah dan ibunya. Itu kan. Qila, diucapkan, wa kaifa dzalik? Bagaimana itu? Qala, ini umpamanya diartikan begini bisa.
Al ulama arhamu bi ummati Muhammadin. Para ulama itu lebih dicintai terhadap umat kanjeng Nabi Muhammad. Jadi ulama ini jasanya besar. Saking besarnya ulama jasanya, nyampe-nyampe semestinya kamu sayang cinta kepada para ulama lebih cinta daripada ayah ibu kamu. Kenapa bisa seperti itu? Ayah ibumu. Di sini ada keterangannya ya. Qala Yahya berkata, li'anna aba'ahum, karena sesungguhnya beberapa ayahnya ummati Muhammadin wa ummahatihim, dan beberapa ibunya ummati Muhammadin yahfaduna, menjaga kepada ummati Muhammadin min nari dunya, dari nerakanya dunia. Wahum, sedangkan ulama yahfaduna, sama menjaga kepada ulama min naril akhirati, dari nerakanya akhirat. Kita orang toh, kalau pengen ilmunya barokah, coba muliakan para ulama. Memuliakan para ulama, menghormat kepada ulama, memilihkan ulama, kalau bisa harus melebihi cintamu, memuliakanmu kepada kedua orang tuamu. Kenapa bisa seperti itu? Ayah ibumu itu hanya menjaga panasnya dunia. Hanya menjaga nerakanya dunia. Sedangkan guru ulama menjaga dunia, apa itu? Akhirat. Itu kiai-kiai sing gak ngeimangan. Tapi nak koyok kiai Al-Mubarak itu ngeimangan sampean. Ngeimangan sampean. Yang ngaji semestinya ini tuh hadiah untuk saya. Mestinya tak gua nih kamar tapangan dewi, ya enggak? Pada akhirnya tak bagi-bagi ke sampean. Ya itu aku sering dikirimi Matasari itu kerupuk itu sasak. Ya pemerintah pangan cukup 1 bulan. Pernah tak bawa ke kamar? Enggak, tak bagi-bagian kamu. Artinya kalau ulama di Al-Mubarak ini tidak hanya sekedar menjaga neraka akhiratmu saja, tapi juga menjaga neraka duniamu. Semestinya kamu udah mati dari kemarin-kemarin itu. Pokoknya si mondok di Al-Mubarak udah lebih dari 40 hari itu, semestinya kamu udah mati kemarin-kemarin. Alhamdulillah saat ini masih hidup kamu. Kehidupan kamu itu semestinya harus balas budi sama saya, itu totalitas. Ada santri pulang dari pondok, sudah boyong dari pondok, kok per bulan tidak jatah sama saya. Tidak ada cinta dengan guru. Kalau kamu benar-benar cinta kepada guru, coba sama kiai-kiaimu itu loh. Siapapun kiai Anda lah, ditransferi. Gitu kan. Kalau pengen keramat seperti itu, santri buah kilepol karo guru. Diutangi gurune wit turak tarik. Alah kangkang. Obong ra wis kiyamu. Ora trimo kiya, obong kabeh ra wis. Bagaimana? Naudzubillah kau. Dengerin ini. Jadi memuliakan guru itu harus melebihi dibandingkan dengan ayah dan ibu kita. Dulu ada seorang santri, mualim dia. Hormati sama guru gak patok tenanan. Yang satu, alim juga, hormati sama guru luar biasa. Setelah pulang, kedua-duanya pulang, yang hormat sama guru ilmunya barokah. Ilmunya barokah, ribuan santri berdatangan menimba ilmu kepadanya. Sedangkan yang tidak hormat sama guru, dicabut keberkahannya, hidup dalam kefakiran, mereka bekerja dengan kerja kasar, tidak punya uang, hidupnya sengsara. Kenapa bisa seperti itu? Jawabannya cuma satu. Sampai di mana Anda hormat kepada guru? Teruskan oleh kamu nggak hormat sama saya. Hormat itu orang mau ngene tok kan? Yo. Nggih ana gurumu san hormat kira. Selamat pagi Ustaz.
Wakila dan diucapkan awalul ilmi. Permulaan ilmu asumtu diam. Summal istima'u kemudian mendengar. Summal khifdu kemudian hafal. Summal amalu kemudian beramal. Summa nasruhu kemudian menyebarkan ilmu. Urutan belajar ilmu. Pertama kali itu. Duduk di depan guru itu diam. Ada santri yang mengomentari guru. Mengomentari ilmunya guru. Jangan harapkan ilmu barokah. Ustadz, kok Ustadz kok gitu ya? Gitu ya, gitu ya. Terus, no. Santri itu kalau pengen barokah, kosongkan hati kamu. Mengambil ilmu guru itu harus membawa otak yang dikosongkan. Harus dikosongkan itu. Saya itu kalau buka YouTube, buka apa-apa itu di media sosial, saya kosongkan semuanya. Saya hormat mereka. Jangankan kepada ulama-ulama yang luar biasa. Karo Sugi Nur gile, tak kosongkan akalku. Jadi Sugi Nur, asu ketek mata. Menunggu penuh dengan ilmu, tak perhati Masya Allah. Ono kiai dapur yang ini. Pada akhirnya saya bisa mendapatkan ilmu dari beliau. Setidaknya saya tidak niru gitu loh. Tidak niru. Caranya gitu. Jadi setiap ada sesuatu apa saja, coba gali mereka dengan cara bagaimana kosongkan hati Anda. Kalau kamu bisa mengosongkan hati, insya Allah bisa mengambil ilmu siapapun. Jangankan ilmunya orang alim. Kalau perlu itu orang-orang yang ahli maksiat itu loh, jadi ilmu semua. Melihat orang yang ahli maksiat seperti itu, orang diselingkuh seperti itu, jadi ilmu semua itu. Jadi pertama kali diam dulu. Hadir di depan guru itu diam. Setelah diam, dengarkan nasihat-nasihat guru. Setelah mendengar, amalkan. Setelah mengamalkan, sebar. Ilmunya guru itu disebar. Setiap perkataan-perkataan guru sebar. Membuat status-status yang bagus. Kalau perlu kamu punya status-status ihya ya. Kitab apa itu di Facebook kamu beri judul kajian ihya. Gak usah banyak-banyak, sedikit-sedikit. Masya Allah. Pakai kuota wifi. Orang rantai, percaya enggak? Ya. Bisa takut. Nah perlu itu, nyampe HP-mu error. Engko anggere HP-mu error engko to, kok sampai macet. Engko dibelikan ayahmu HP yang lebih canggih daripada. Lho nak kok enggak pernah setoran, rusak mak. Lho kok rusak kenapa? Bisa bahaya. Kepengen punya HP baru itu HP-nya dikom. Pakai enggak sengaja terus. Pas diambil plastik jatuh ke tempat apa itu gadget. Apa itu cemplung di toilet. Kloset. Wakila dan diucapkan alim. Alim ajarkan ilmaka ilmumu. Man kepada seseorang yajhalu yang bodoh. Kamu punya ilmu, ajarkan ilmumu kepada orang-orang yang tidak tahu. Kalau ngajar kepada orang-orang yang tidak tahu, ajarlah dengan akhlak yang mulia. Ojo mbok sakiti. Mengajar ilmu yang paling luar biasa sebagaimana yang difirmankan oleh Allah, ud'u ila sabili rabbika bil hikmah. Ajaklah manusia itu dengan cara hikmah. Apa itu hikmah? Hikmah itu adalah punya ilmu dilakukan. Sodorkan sebuah percontohan yang baik. Kalau kamu menjadi seseorang yang contohnya bagus, Masya Allah. Apalagi kamu punya santri. Karena santri itu kan kiblatnya ke kiai kan. Kok nyampe kiainya nggak cocok dengan aturan syariat karena untuk bilah. Lho ono kiai malah pacaran karo santri ini, untuk bilah tenan. Lho ono kiai yo wonge lunga
Mobil kiai ini jebul-jebul parkir di tempat karaoke coba. Ono tulisannya bodoh pesannya Al Mubarok Al Arba'in. Alhamdulillah. Bahaya. Beri contoh yang baik. Malah kiai ini malah sergap ngajuke proposal negara. Ya dilihat sama santri. Nah kalau kiainya sergap ngajuke proposal kemudian pondok dapat bantuan dari negara, apa rumangsamu menjadi sebuah kebanggaan? Justru itu malu itu. Ngaji Ihya Ulumuddin. Seneng harta negara. Bagaimana kamu bisa berdalil? Bagaimana kamu bisa menasihati Umarok? Bila mana sistem berjuangnya kamu seperti itu. Dengerin ini. Orang yang nggak paham saya dikira Ustadz, kiai ini Al Mubarok sadis. Belum tahu dia. Cobalah mendekat. Ngopi bareng. Ayo ngopi bareng. Wa ta'allam dan belajarlah mimman dari seseorang ya'lamu yang mengetahui ma pada sesuatu tajhalu yang bodoh, tajhalu yang kamu bodoh. Kalau bisa toh, ambillah ilmu kepada seseorang yang paham tentang kebodohanmu. Jangan sekali-kali ngambilnya ilmu seorang kiai. Jebul-jebul kiai itu gak ngerti kebodohan kamu letaknya di mana. Kadang-kadang ada kiai, pondoknya besar tapi tidak tahu mulang. Malah sibuk mimpin umroh terus ya. Dengan kiai yang mimpin umroh terus santrinya piye coba? Terus rumah samu nak kowe mulai umroh terus nggawa siwak sak koper terus santrimu bangga dengan hadiah siwak. Gluduk ya. Alhamdulillah kan. Fa'anta maka kamu idza fa'alta apabila kau melakukan dalika itu, alimta maka kamu mengetahui ma sesuatu, jahilta yang kamu bodoh, wahafidta dan kamu menghafal ma sesuatu, alimta yang kamu ketahui. Alimta yang kamu ketahui. Kalau punya ilmu, ajarkan ilmumu kepada para santri. Kalau kamu masih bodoh, belajarlah. Jangan malu. Kadang-kadang ada orang dumeh wis duwe santri, dumeh wis dadi pengasuh, kemudian nggak mau belajar. Salah. Harus belajar. Dan belajarnya itu harus kalau bisa toh datang ke seorang ulama. Yang ulamanya itu ahli mentarbiahkan murid. Artinya apabila kamu itu toh walaupun sudah menjadi seorang pengasuh, datang ke seorang kiai, itu benar-benar bisa ngambil ilmunya. Jangan hanya sekedar naudzubillah. Kenapa masyarakat awam tidak mau datang ke tempat kiai? Lah gimana coba setelah datang ke tempat kiai, kenal kiai, bedino kok urunan terus sih. Abi ngecor pondok urunan. Bangun rumah kiai ini urunan. Khol abai urunan. Pengajian umum urunan. Isra Mi'raj urunan. Halal bihalal urunan. Temu santri urunan. Temu alumni urunan. Waduh si kiai ini semaput urunan. Alhamdulillah. Akibatnya masyarakat nggak mau deket kiai karena kiainya parasit. Sangar toh? Sangar. Salah sopo ngaji Ihya.
Ngaji ihya memang seperti ini. Bangsamu ngaji ihya terus kamu mendapatkan gunggungan ngono. Ngaji ihya ini sing awam yodi dikejuk-kejuk, sing ulama yo dikejuk-kejuk juga. Karena agama ini nasihat, ad-dinu nasihat, liman lillahi wali kitabihi wali rasulihi wali a'immatil muslimin. Yang perlu dinasihati tidak cuma orang awam saja, kiai-kiai kayak saya ini justru yang perlu dinasihati. Terus nafis imaman terus hebat ngono. Sekali-kali nak ngaji topinan ra wis. Sekali-kali nak ngaji topinan rasa imaman. Kamu itu nggak bisa gaya. Masyarakat itu sudah muak tentang teori. Masyarakat kita ini butuh bukti. Masyarakat itu datang ke tempat kiai, lalu kiainya ngomong gini, punya hutang di mana? Di Bank BRI kiai udah, bawa sini surat-suratnya saya selesaikan. Ini lebih cespleng daripada qolal musannifu rahimahullahu taala wa nafa'ana bi ulumihi wa bi ulumina fidari amin. Kalau masalah nasihat sudah terlalu banyak nasihat. Percaya nggak? Ya. Media sosial kebak nasihat. Facebook itu, masya Allah. Tukang ngamen bilang itu nasihati. Zamane dan Yai wis ora katokan. Coba. Ono kiai katokan. Jarang kan? Ngene iki lho. Senenge nak dimulyakno, dihormat. Wah santri-santri ngene, wah bangga. Bareng dibahas tentang keilmuannya to, terus jegrak kabeh rambute. Asem kiai iki. Yang butuh dinasihatin itu tidak cuma orang awam, para ulama pun harus dinasihatin. Karena sesungguhnya apabila ulama-ulama ini mau menerima nasihat, lalu mau mengamalkan ilmunya menjadi sebuah suri teladan yang baik, aku yakin masyarakat akan berbondong-bondong ke tempat ulama. Kenapa masyarakat tidak berbondong-bondong ke ulama? Jawabannya cuma satu. Nanti aku kalau deket lah urunan terus, pada akhirnya nggak mau deket. Ngaji ke tempat kiai hanya 1 kali 2 kali, tarian sumbangan yono ya ini rampung-rampung. Khol itu, angger ono khol mesti tarian sumbangan. Dulu Romo Yai di waktu masih hidup ngerepot ke santri. Wes mati, wes dikain kafani, wes dihuruk, wes dipatoki. Masih ngerepotkan santri dan alumni. Coba, sangar toh omonganku? Sangar. Kalau saya besok, khol Ustadz Mukharrar nyampe narik urunan, bongkar. Majite gua di laut terawis. Dengerin ini, paham? Dengerin omongan saya. Kalau perlu dibuat kaligrafi yang gudi. Dengerin ini. Ya untuk anak-anak saya, untuk cucu-cucu saya, ora usah rasa ngono-ngono. Masyarakat itu butuh contoh. Contoh seorang kiai yang dermawan, ya enggak? Seorang kiai yang dekat sama santri. Seorang kiai yang memberikan solusi yang terbaik. Memberikan yang terbaik. Semua santri senang melihat beliau. Orang awam senang semua. Percaya enggak? Jumatan Al-Mubarak saya lama saya wakeh, percaya enggak? Kemarin hari Jumat orang kampung udah mulai banyak kan? Banyak. Besok Jumat toh semakin banyak. Kenapa seperti itu? Al-Mubarak pengen memberi contoh. Jumatan itu seperti ini. Memikirkan umat. Di masyarakat kalau Jumatan di sini untuk beras 2,5 kilo, 2,7 kilo.
Kepingin masyarakat di ndungoni, ya Allah, semoga setiap hari jadi hari Jumat semua. Waqala, dan berkata Mu'ad ibnu Jabalin, putra Jabal, fi ta'limi wa ta'allum, fi ta'limi dalam mengajar, wa ta'allumi dan belajar. Wa ra'aitu, dan aku melihat hu kepadanya, aidon juga, marfu'an, berbentuk hadis marfu'. Ta'allamul al-ilma, ta'allamu, belajarlah kamu semua al-ilma, ilmu. Fa inna ta'allumahu, maka sesungguhnya belajar ilmu lillahi karena Allah, khosyatun, takut. Ada orang belajar ilmu agama, belajarnya niat karena Allah, tidak karena siapa-siapa. Itu bagian daripada khosyah. Itu bagian daripada takut kepada Allah. Paham? Kamu itu tuh kalau ngaji pengen semangat dan tidak ngantuk, caranya atau kalau minum itu berdoa. Air putih itu mandi itu. Ya Allah, ya Rabb, saya minum. Semoga dengan air ini, yang air ini mutasil dengan air Zam-Zam. Air kan dari dalam tuh, mutasil sama air Zam-Zam. Yang mutasil dengan air Zam-Zam, ya Rabb, jangan kau beri ngantuk di waktu saya ngaji, kamu minum. Gak ngantuk ini. Pernah tak cacak, oh. Saya minum air putih, orang tak dungani, ngantuk. Ngantuk saya kan dah kayak kowe. Dan ngantuk mungkin langsung ini. Ngantukmu. Ngantuk saya itu masih bisa guju-guju. Ngantuk saya masih guju-guju. Pokoknya akhirnya wis muni subhanakallahumma. Berarti wis mengantuk berarti ya. Wa talabahu atau padanu ta'allumahu. Wa talabahu, dan mencari ilmu, ibadatun, ibadah. Orang mencari ilmu itu ibadah. Ini ilmu agama loh yo. Ora ilmu SMP, SMA, ora ilmu umum. Ada kiai nerangno ngawur. Man arada dunya falihi bil ilmi, barang siapa yang menginginkan dunia maka wajib baginya belajar ilmu umum. Wa man arada al-akhirah, barang siapa yang menginginkan akhirat falihi bil ilmi, maka wajib baginya belajar di pondok pesantren. Ngawur ini. Orang itu enggak paham nahwu shorof itu. Bukankah lafadznya kata sama-sama menggunakan kata-kata al-ilmu? Man arada dunya falihi bil ilmi, menggunakan al-ilmu. Wa man aradal akhirah falihi bil ilmi, menggunakan al ilmu. Wa man aradahuma falihi bil ilmi. Kata-katanya sama semua. Kalau kata-katanya sama semua, berarti alnya itu adalah al tarif atiyah atidin. Ilmu yang sudah diketahui di dalam hati, yaitu al-ilmu bima'rifatillah. Ilmu yang menjadikan diri kita semakin kenal kepada Allah. Bukan semakin kenal dengan dunia. Bukan semakin kenal dengan pangkat derajat. Kalau ilmu ini untuk ijazah, ya weh, calon lurah, calon CPNS. Bupati. Tapi kalau ilmu agama orang ijazah. Wa mudarasatahu, dan mengulang-ulang ilmu. Diris ilmu artinya itu mengulang-ulang. Didiris dulu artinya mengulang-ulang. Mengulang-ulang ilmu lah yang menjadikan ilmu ini keramat. Wa mudarasatahu, dan mengulang-ulang ilmu. Tasbihun, tasbih. Kamu mengulang-ulang ilmu. Apa kalimat? Ada berapa kalimat? Itu sama saja membaca tasbih.
Santri kalau di pondok ya memperbanyak belajar ilmu, ora kok malah wiridan terus poso terus salah. Salah itu. Kalau di pondok ya memperbanyak belajar ilmu. Rasulullah pernah masuk di sebuah masjid, ada kelompok wiridan, ada kelompok membahas ilmu. Lalu Rasulullah menyanjung yang kelompok membahas ilmu. Kemudian Rasulullah nimbrung di tempat membahas ilmu, tidak ikut wiridan. Dengerin ini. Dengerin malah santai wiridan. Sekalanya tasbih terus. Ya kayak Saulin ya. Ya tasbih gudi-gudi ya. Wal bahthu, dan membahas anhu dari ilmu, jihadun, perang. Ada santri yok bahsu masail, ada santri yok membahas ilmu. Artinya dia sedang melakukan perang fisabilillah. Dengan syarat ojo yel-yelan. Bahas ala kadar. Bahas ala kadar, ojo yel-yelan, menjadikan hati kita keras. Lagi pula kalau basu masail eyel-eyelan itu, jadinya itu sombong-sombongan. Wah, pendapatku menang. Ya. Dulu saya pas mondok, senengane. Kebetulan kan suara saya kenceng. Suara kenceng, tur, diktator saya. Menangan nak basu masail. Ya. Teman-temanku, kalau basu masail menggunakan bahasa Jawa. Aku bahasa Indonesia. Saya pakai bahasa Indonesia itu dari dulu. Saya pulang dari pondok berdoa, ya Rob, datangkan di pondok ini orang-orang yang tidak bisa berbahasa Jawa. Alhamdulillah, ijabah doaku. Banyak manusia-manusia yang nggak bisa bahasa Jawa. Langguse we orang Demak we ra iso bahasa Jawa kok. Alah gaya langguse. Saya datang pertama kali ke tempatku itu menggunakan bahasa Indonesia 3D. Padahal orang Demak. Jawa Tengah. Wa ta'limahu. Wa ta'limuhu, dan mengajarkan ilmu. Man, kepada orang. La ya'lamu, yang tidak mengetahui hu pada ilmu. Sodakotun sodakoh. Mengajarkan ilmu kepada orang yang bodoh. Mengajarkan ilmu kepada orang yang tidak mengetahui. Itu bagian daripada sodakoh. Nyampe-nyampe ulama-ulama mengatakan khairun min humurin na'am. Lebih bagus daripada kamu sedekah dengan ternak yang gemuk, yang besar, yang bagus. Lebih utama ngajar ilmu. Makanya aku wasiatkan kamu semua setelah belajar sama saya, ayo sebar ilmu. Jangan nunggu boyong, salah. Mulai sekarang. Kenapa di Al-Mubarak tak wajibkan bawa HP semua? Biar kamu semua langsung bergerilya lewat Facebook masing-masing dengan cara setoran. Sesungguhnya kamu setoran di media sosial itu bagian daripada mengajarkan ilmu. Secara otomatis. Wa badluhu li ahlihi kurbah. Wa badluhu, menyerahkan ilmu li ahli, kepada ahlinya, kurbatun, pendekatan kepada Allah. Orang menyerahkan ilmu kepada orang yang ahli, itu bagian daripada takarub kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Seperti saya semacam ini, Masya Allah. Sedekah saya ini tidak cuma sama kamu, teman-teman media sosial, itu yang nonton ribuan orang itu. Satu hari nanti mau 1.000, 2.000, 3.000 ada. Adapun ada orang ngecam ya silakan.
Saya tidak takut dikecam. Yang saya takutin cuma Allah saja. Ya, silakan Anda mengecam. Wa huwa al-anis. Wa huwa adapun ilmu al-anisu, teman setia. Al-anisu, teman setia fil wahdati, di saat sendirian. Kamu itu kalau alim, punya ilmu, kamu sendirian itu loh, ilmu akan menjadi teman yang setia. Percaya nggak? Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Malam hari ini saya akan memberikan trik untuk memotong leher. Lalu, aku yakin orang media banyak yang nonton. Cara benar, Mas. Wasahib fil khalwah. Wasahibu, dan teman fil khalwati, di saat fil khalwati, di tempat yang sunyi. Di saat gak ada orang sama sekali, kalau kamu alim, ilmu akan menjadi teman setia kamu, akan menemani kamu. Mungkin dengan kamu menulis, atau mungkin kamu tafakur, atau kamu membuat karya tulis, atau kamu membuat mentarjih atau mentahkik suatu karya tulis, itu akan menjadi teman yang luar biasa. Lagi pula, ilmu itulah yang mampu membentengi seseorang melakukan keharaman. Seumpamanya saya nggak dibentengi ilmu itu, walah, bojoku wis papat. Percaya nggak? Percaya. Wong saya ini nafsu syahwat saya ini sundul langit tuh. Sampai sapi itu. Yang menjadikan saya nggak nikah lagi itu sekali ilmu saya. Melihat perempuan itu hukumnya haram. Pada akhirnya kita tidak. Yang bisa menyegah saya melihat film porno, video porno. Wong otak saya cerdas. Otak saya itu cerdas. Saya bisa merubah YouTube menjadi porno KB bisa saja. Dan saya bisa menghadirkan aplikasi siluman. Mbok ngerti ra iso. Bisa. Wong punya ilmu. Pokoknya nggak ada wong agresif, wongnya cerdas. Gimana nggak cerdas? Tengok-tengok iso sugih ya. Saya ini kan tengok-tengok iso sugih. Rasa nggak bisa susu, susu dia teko diwi-diwi. Rasa nggak bakwan. Itu masalah itu. Wadalilu, dan yang menunjukkan alat dini pada agama. Alat dini pada agama. Orang itu kalau alim itu bisa mengarahkan manusia untuk memahami ilmu agama. Orang itu kalau alim bisa membahagiakan dirinya dan menarik bahagia orang lain. Orang lain bisa ketarik itu. Kalau nggak bisa buktikan. Aku yakin kamu yang sudah usul sama ilmu itu. Saya datang toh kamu seneng. Saya datang toh kamu seneng. Aku yakin seperti yang saya alami dulu di waktu aku menimba ilmu kepada Romo Yai saya. Saya dulu itu tuh Romo Yai, setiap Romo Yai pergi itu susah. Tuh. Tapi kalau Romo Yai pulang dari bepergian, udah seperti kekasih datang. Sering saya intip di balik kamar. Romo Yai lewat, saya intip, tak lihat sandalnya. Lalu setelah Romo Yai masuk langsung, saya di Al-Mubarok, enggak di Al-Mubarok, di pondok saya Rano, santri rebutan noto sandal Kiai Rano. Ono santri rebutan noto sandal ning kene ya. Rebutan kalau tikus. Wasabru, dan sabar ala sarra'i, di atas kesenangan, wadarra'i, dan duka. Orang itu kalau alim,
kalau alim bisa mengondisikan di saat kita bahagia dan bisa mengondisikan di saat kita susah. Beda kalau orang yang nggak ngalim. Kalau nggak ngalim, ya wah, bojoku kok mati ya wah, nikah baru 1 minggu kok suami saya mati. Nanti bagaimana? Saya lakukan nikah lagi apa enggak? Rambine karo disuweki gitu. Orang kalau bodoh mau keplek. Hidup apa kudu nikah? Apa harus nikah? Seumamanya hidup ini harus nikah. Tentu Imam Nawawi nikah. Imam Nawawi seusia saya wafat. 43. Itu kan. Tidak harus itu. Wal waziru dan menteri. Indal akhillai di samping beberapa teman, wal qaribi dan kerabat, indal gurubai di samping orang asing. Wa manari sabilil jannati dan beberapa sinar jalan ke surga. Orang itu kalau alim sama saja mereka telah meletakkan lampu, meletakkan sinar jalan menuju ke surga. Saya ini sering selesai ngaji itu saya di kamar ini belajar, nikmati baca kitab berlama-lama. Tidak pernah mempermasalahkan keberadaan istri, tidak pernah mempermasalahkan keadaan apapun. Itu kalau ngalim seperti itu. Orang itu kalau ngalim jiwa ngemisnya itu hilang. Kalau ada orang ngaku-ngaku alim, ngaku-ngaku ulama, ngemis. Saya itu lebih senang hutang daripada jaluk-jaluk. Apalagi aku utang ditorak-tarik, wah seneng aku, syukur aku. Merasa kroso hidup. Kalau nggak ada yang narik-narik utang, hidup kita ini hampa. Tapi kalau ada yang narik kan, mantep, urip tenan. Yarfa'u mengangkat Allah bihi dengan ilmu, aqwaman beberapa kaum. Orang itu kalau alim secara otomatis jadi mulia kan. Secara otomatis, Farel. Dialimkan dulu rel sebelum berangkat ke Yaman, paham? Ada santri berangkat ke Yaman, di Indonesia kamu belum alim dulu. Kesulitan nanti di sana. Dialimkan dulu, baru berangkat. Dengerin ini. Fayaj'alu maka Allah jadikan hum kepada ulama. Fayaj'alu maka Allah jadikan hum kepada ulama fil khairi dalam kebaikan. Qadatan dengan menjadi panutan, dengan menjadi pemimpin, menjadi panutan. Sadatan menjadi pemimpin. Hudatan menjadi petunjuk. Yaktadi yang memberikan petunjuk. Bihim dengan kaum. Adillatan beberapa penunjuk fil khairi dalam kebajikan. Orang itu kalau alim dengan sendirinya akan menjadi pemimpin. Percaya nggak? Saya ini berusaha untuk mengalimkan diri, belajar, terus belajar. Saya menimba ilmu kepada seorang kiai. Pada akhirnya, orang-orang berbondong-bondong dari berbagai daerah untuk menimba ilmu di sini. Ini Soraya dari Jambi datang ke sini. Ini Guse wong kota malah moroning desa. Itu Nuno itu orang Bandung datang ke sini. Itu orang Sragen ya. Sragen datang ke sini. Ini Banjarnegara. Ini orang Rembang.
tetangganya Gusmus. Gusmus. Itu Pak Suroto itu orang mana Pak? Temanggung. Itu Ustadz itu orang tetangganya Guru Jai. Tetangganya Martapura. Datang ke Al-Mubarak. Itu Maulana itu orang Sulawesi. Farel itu orang Palembang rel. Lampung ya. Orang Lampung. Ini Masya Allah ini. Tuh Khalidah ini. Orang Batam. Malapetaka. Cimala. Cilacap. Oh Majalengka ya. Tuh Lailia itu putrinya seorang anggota DPR pusat. Itu Najwa Shihab itu putrinya Quraisy Shihab. Jauh-jauh dari Kendal. Jauh-jauh dari Kendal belajar di sini. Kayak wong Sumedang kayak birang-birang. Tuh. Paham ya? Jadi kalau kamu alim, kamu akan dijadikan pemimpin nama Allah. Kamu akan dijadikan orang yang memberikan petunjuk. Senajan wira patok gandeng to Kang Hasan. Akhir kowe ngalim Kang Hasan. Kamu akan menjadi pemimpin. Minimal jadi pemimpinnya tong sampah. Kalau masih jadi santri ya harus berani ngalah seperti itu tuh. Taktasu menelusuri atharohum tuktasu ditelusuri atharuhum jejaknya ulama. Orang itu kalau alim, sejarah hidupnya itu dicatat. Diingat-ingat sejarah hidupnya. Halana sampean orang alim sapa sing nulis sejarah hidupmu? Kenapa kamu semua nyampe ngerti ya Syekh Abdul Qadir Jilani anaknya 40. Padahal kurunnya itu Masya Allah terlalu jauh. Itu kan kurun sekitar kelahiran tahun 400 Hijriah. Kamu ngerti, nyampe Caputri lu ngerti gabe. Istrinya Syekh Abdul Qadir Jilani 4. Pernikahannya umur 51. Wafat di umur 91. Ini karena ngalim, makanya sejarah hidupnya ditulis. Sampai gak ngalim, sopo sih nulis kowe? Mau jenengamu melenceng jauh. Jenengane padahal ya wapi Panggilannya iso kampret ini loh. Beda loh dengan ulama loh. Kalau ulama itu namanya jelek. Nama saya kan di desa ini kan kolor. Ini semua orang nggak ada yang manggil lor, kalau nggak ada. Semua orang manggil Pak Yai, Pak Ustadz, gini. Namamu padahal yo Lukman Hakim. Panggilannya iso kelek. Namanya bagus ngasih ini. Diberi nama ayahnya dengan nama Muhammad. Ngono iku itu guru-guru wongin dua blek itu. Panggilannya Met.
Wa turmaku, dan diikuti af'aluhum, beberapa pekerjaan ulama. Seorang ulama, setiap gerak-geriknya lo diikuti. Saya kan kalau minum kan susu. Aku yakin santri Al-Mubarak akan banyak favorit minum susu. Cara otomatis ngono kiai ngerokok santri ini tuh lalu serentak ngerokok kabeh ya. Ono kiai senengane kopi, langsung santri ini serentak ngopi kabeh. Saya ini kebetulan gak doyan kopi, gak doyan rokok. Doyane susu. Enak mana juga kopi sama susu? Susu. Serentak. Dulu Rasulullah di waktu Isra Mi'raj disodorin malaikat Jibril 2 minuman, yang satu air susu, yang satu arak. Rasulullah minum susu. Gitu kan. Minum itu cari yang ada dalilnya. Ranggena. Cari yang ada dalilnya. Minum susu itu ada dalilnya, paham? Nak kepingin bergizi, caranya kawin dhisik. Itu bergizi. Mengandung vitamin Z. Waturgobu dan disenangi. Al-malaikatu, para malaikat. Fi khillatihim, pada tingkah lakunya. Para ulama, semua para ulama itu disenangi sama malaikat. Nyampe-nyampe malaikat senantiasa membentangkan sayapnya lalu mendoakan kepada muallimul ilm, orang-orang yang mengajarkan ilmu. Makanya ulama itu toh, kenapa ulama-ulama itu kiai-kiai itu doa mandi? Sebab dosanya hilang. Syarat saya dungo mandi itu dosanya hilang dulu. Sedangkan para ulama-ulama itu dulu pernah ya di pondok ada seorang santri pacaran, konangan Romo Yai, terus dinikahkan. Pak Yai itu ngarahkan dia menikahkan. Tapi santri ini tuh malah pulang, wadul bapak nesu, meluruh ke pondok. Di waktu itu tuh Romo Yai itu marah. Lalu Romo Yai bilang, jangan ada yang takziah. Ono kiai kok nyampe ngomong ngono. Di jalan itu loh, kecelakaan. Wabrak truk, mati. Dengerin ini. Jangan nyakitin hati seorang kiai. Kalau kiai ngomong nikah, ya udah nikah. Umpamanya saya yang tawar itu, alhamdulillah. Sing diarep-arep kuwi kan. Malah beruntak. Romo Yai saya kan guyon. Ono santri nyapu. Diteluk padahal guyon. Tin mutin menitin ngene. Setelah boyong pulang jadi mutin. Pernah suatu ketika Romo Yai kan berkunjung di daerah Demak. Di tempatnya temanku. Saya silaturahim sana. Kebetulan saya pakai helm. Pakai sarung, pakai baju koko, pakai helm. Jadi saya lupa bawa peci. Setelah itu saya sowan tidak pakai peci. Romo Yai bilang gini, Mbok yo ngono iku kajinan. Sepuntene Yai, kula butuh helm. Selang 1 minggu gitu, ada orang memberangkatkan saya ke Mekah Madinah. Paham? Padahal Romo Yai itu nggak pernah perintah santri nganggo kaji, nggak pernah. Aku juga pernah perintah kowe nganggo kaji. Apa pernah? Kajinan kang ora pernah. Wong aku sing ning Mekah bolak-balik wae paciku hitam. Kowe sing ora tau ro pojoke Ka'bah. Kajimu nyampe 4.
Saya itu punya kiai, seneng santrinya kajinan. Dan punya kiai, seneng santrinya pakai baju hitam. Makanya dulu di waktu saya boyong, kajinan terus saya. Saya kajinan hitam itu baru-baru saja. Mungkin baru berapa tahun. Tadinya saya kajinan terus itu. Karena nama yai saya yang ada di Solo. Saya pernah belajar ke tempat Habib Malik. Beliau itu senang dengan santri-santri yang selalu membawa baju serba putih. Khairu thiyab al-bayat. Sebaik-baik baju adalah warnanya putih. Apa itu? Setelah itu terus saya pakai baju hitam. Wa bi ajnihatiha, dan dengan sayapnya para malaikat. Tamsahu mengusapkan hum kepada para ulama. Para kiai itu keramat itu. Wis ndang, ngelek-ngelek oh kiai, sengsara hidupmu dunia akhirat. Kalau nggak percaya buktikan. Sengsara dunia akhirat. Saya memperhatikan ayah saya ini. Apa itu? Ada yang hasut sama beliau. Hidupnya tuh sengsara. Bahkan saat ini tuh beliau ini sakit-sakitan nggak sembuh-sembuh. Padahal bapak saya dulu tuh nggak sakit langsung wafat. Itu pun dipilihkan oleh Allah di hari Jumat. Di tanggal 9 Muharram. Muharram kan? Hari yang mulia itu. Di jam yang mulia, jam 9. Di tempat yang sangat mulia. Beliau wafat dalam keadaan sujud. Angel. Matimu orang ngobejo. Dilalanya. Itu tuh angel. Wa kullu radbin